seandainya KPK sekarang ini melakukan pemanggilan terhadap Anies Baswedan untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai capres, yang punya niat untuk itu akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya sudah ada, Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Bustami Narda Official ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar, dan semoga kita diberinya perlindungan. Sahabat BN, terhadap kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke KPK beberapa hari lalu, yang dilihat dan didengar oleh mata, kepala dan telinga ratusan juta warga negara Indonesia, sebaiknya kita yakin bahwa KPK tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya politik praktis kepada Anies Baswedan. KPK tidak akan melakukan penjegalan kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi capres tahun 2024 nanti, karena KPK adalah penegak hukum. KPK tidak akan mau menjadi alat politik bagi politisi manapun yang ingin maju atau yang ingin memajukan capres 2024 nanti. Kita yakin. Kenapa kita yakin? Karena KPK itu mulai dari ketua sampai kepada wakil ketua, sampai kepada tim penyidik, sampai kepada cleaning service-nya, semuanya orang beragama. Orang beragama itu yakin kepada Tuhannya. Ketika dia yakin kepada Tuhannya bahwa dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang di luar kewenangan dia. Sebab seandainya KPK sekarang ini melakukan pemanggilan terhadap Anies Baswedan untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai capres atas pesanan dari tangan-tangan tertentu, nanti KPK, baik ketua KPK, wakil ketua KPK, para penyidik, dan seterusnya yang punya niat untuk itu, akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya sudah ada, Sambo. Sambo yang ketika berkuasa sewenang-wenang, hantam ini, hantam itu. Akhirnya sekarang Sambo diberikan pembalasan oleh Tuhannya. Sehingga Sambo sekarang tersungkur, yang menanggungkan derita seperti ini, yang menanggungkan pembalasan seperti ini, bukan hanya pejabat yang melakukan itu saja, tetapi yang menanggungkan sampai kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya nanti, dan keturunan selanjutnya. Jadi selaku orang yang berpendidikan, selaku orang beragama, ketua dan wakil ketua KPK termasuk tim penyidik, kita yakin benar bahwa mereka itu menyadari bahwa mereka sayang kepada dirinya, sayang kepada istrinya, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada cucu-cucunya. Kalau mereka sayang kepada dirinya sendiri, sayang kepada istrinya, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada cucu-cucu dan cicit serta keturunan nanti,
Mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang membuat dia, istri, anak, cucu, cicitnya teraniaya nanti oleh pembalasan Allah Subhanahu wa taala atau pembalasan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi bukti telah ada Sambo. Tidak akan ada pejabat kita yang mau nanti seperti Sambo. Tidak akan ada. Tidak akan ada, yakinlah. Dan Sambo mungkin saja ini diperlihatkan oleh Tuhan kepada warga negara Indonesia, kepada pejabat di negeri ini, bahwa kalau kalian bermain-main dengan jabatan yang kalian pegang, kalian akan menerima nanti pembalasan seperti ini. Sekali lagi kita yakin KPK tidak akan mau melakukan hal ini. Karena itu, mari kita percaya bahwa kedatangan Anies Baswedan ke KPK kemarin itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan setelah keluar dari pemeriksaan, bahwa dia senang bisa membantu KPK. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Memang kita sekarang ini melihat ratusan juta warga negara Indonesia sangat menyayangi Anies Baswedan, sangat mengagumi Anies Baswedan, dan sangat mencita-citakan agar Anies Baswedan nanti menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Joko Widodo. Kita menyadari itu. Dan itulah yang menyebabkan mungkin betapa sekarang kita lihat kekhawatiran rakyat terhadap kedatangan Anies Baswedan ke KPK kemarin itu akan terjadi perlakuan untuk menjegal Anies maju jadi capres nanti. Kita memang melihat bahwa keinginan rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan bukan hanya karena memang rakyat telah rindu dengan presiden yang gagah, yang berwibawa, yang berbicara sangat santun, dan seorang yang berpendidikan doktor. Tetapi rakyat kelihatannya ingin menggantungkan nasibnya kepada Anies karena dia telah melihat kepemimpinan Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta 5 tahun ini. Kemana-mana di Jakarta rakyat sekarang naik angkot bisa gratis. Bukan 1-2 angkotnya yang berkeliling di DKI Jakarta.
Di mana-mana kita akan melihat angkot gratis Jaklingko yang pelayanannya bagus, pakai AC, mobilnya bersih, tidak boleh diisi banyak-banyak, tidak dempet-dempet duduknya. Sopirnya ramah. Mana terbayangkan selama ini di kota sebesar DKI Jakarta, warganya bisa gratis kian kemari pergi naik angkot. Itu sangat dirasakan oleh rakyat, terutama sekali oleh rakyat kecil. Yang bagi rakyat kecil, uang 5.000, uang 3.000 itu sangat besar artinya bagi mereka. Tambah lagi, seperti subsidi air, disubsidi air di Jakarta. Jadi rakyat sekarang berpikir apabila dana rakyat yang terkumpul di dalam APBN dan APBD itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, pejabat hanya memakan gajinya, memakan tunjangannya, memakan honornya, tidak memakan uang rakyat dengan cara korupsi, maka rakyat akan sejahtera. Contohnya DKI Jakarta. Banyak sekali dulu orang meramalkan bahwa Formula E itu tidak akan jadi dilaksanakan karena pengerjaan pembangunannya itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ada malah yang menceburkan kaki ke lumpur di sana. Tetapi ternyata selesai dengan baik, dengan bagus. Ini bukti bahwa Anies memanfaatkan uang rakyat betul-betul untuk membangun. Bukan untuk disunat. Sehingga selesai. JIS. Gedung olahraga yang megah sekarang itu. Kalau disunat uangnya tidak akan sebagus itu jadinya. Jadi Anies selama ini telah menerapkan anti korupsi di Jakarta. Sehingga dia begitu melihat ada stafnya, pejabatnya yang bermain-main. Apalagi dengan korupsi. Langsung dicopotnya. Tetapi yang punya prestasi dikasih punishment. Lagi Pulau Seribu. Kabupaten Pulau Seribu karena pemanfaatan uang pembangunan untuk daerah itu begitu full. Tidak ada yang menyunat. Maka sekarang Kepulauan Seribu berubah wajahnya. Sangat baik, sangat bagus, sangat berbeda dari biasa. Jadi yakinlah kita bahwa KPK tidak akan mau menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan penjegalan kepada Anies agar Anies tidak maju menjadi capres tahun 2024 nanti. Yakinlah KPK tidak akan melakukan itu. Sebab kalau dia melakukan itu, yang dipantau oleh ratusan juta mata, telinga dan kepala rakyat Indonesia, mereka nanti akan tercatat sebagai KPK terburuk di periode mereka. Dan catatan itu akan dibaca oleh istri, anak dan cucu mereka nanti. Kalau mereka lama hidup, mereka pun akan menanggungkan malu nanti setelah mereka tidak lagi di KPK. Kita yakin mereka tidak akan mau mengorbankan kredibilitasnya. Tidak akan mau mengorbankan integritasnya. Hanya untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Kelompok-kelompok tertentu. Lagi pula, kita sudah punya pengalaman. SBY ketika maju juga banyak menjegal. Tetapi tidak bisa dihalangi. Jokowi ketika maju juga banyak yang menjegal. Masa orang dari Solo, wali kota, sebentar jadi gubernur DKI, bisa jadi presiden. Dihalangi? Tidak bisa dihalangi. Kenapa? Karena rakyat begitu besar minatnya. Untuk menjadikan SBY presiden. Untuk menjadikan Jokowi presiden. Dan itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan Anies sekarang.
Kita melihat sekarang Anies ini bagaikan air bah yang tidak bisa lagi ditahan keinginan rakyat untuk menjadikannya presiden. Kalau ada yang menahan air bah ini nanti di samping dia akan terpental, tebing-tebing yang ada sekitarnya juga akan porak-poranda nanti. Karena air bah itu akan ikut rusak, akan ikut nanti runtuh oleh air bah itu. Makanya air bah jangan ditahan. Jangan ditantang. Jangan dihambat. Siapa yang menghambat air bah, dia sendiri nanti akan terpental. Anies Baswedan sekarang adalah bagaikan air bah terhadap dukungan rakyat kepadanya. Dan kita yakin partai-partai sekarang ini tentu telah memahami bahwa Anies perlu dia dukung. Karena partai pun ingin berpihak kepada rakyat. Karena dia mengharapkan dukungan rakyat. Coba lihat. Partai sekarang ini yang secara isu saja dulu mendukung Anies langsung melonjak elektabilitasnya. Isu dulu. Belum resmi mendukung Anies. Tetapi setelah rakyat melihat kedekatannya dengan Anies, elektabilitasnya melonjak. Dukungan rakyat kepada partai itu langsung naik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.